Haleluya, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada. Berjumpa lagi dengan saya Yeskiel Wijaya di kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau masuk lagi belajar pada tahap pembelajaran tentang pertumbuhan iman Kristen. Ya, dua materi pembelajaran yang lalu belajar tentang pertumbuhan iman kita melalui sebuah proses. Kita memiliki sebuah dasar bagaimana dulu saat kita di luar Kristus, yang kita lahirkan dalam hidup kita adalah perbuatan daging. Ya, karena kenapa? Karena iblis yang menguasai hidup kita, kuasa dosa yang memperbudak kita, sehingga perbuatan-perbuatan daging itu yang lahir dari kehidupan kita. Tapi syukur oleh karena Kristus, kita orang-orang yang percaya sekarang menjadi milik Kristus. Ada Roh Kudus yang memetraikan di dalam hidup kita, dan Kristus mau saat kita tinggal di dalam Dia, kita hidupnya melahirkan buah-buah roh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ketinggalan dengan materi ini bisa melihat di video-video sebelumnya. Ya, ada tentang perbuatan daging dan buah roh. Ya, bisa dipelajari di sana apa itu buah daging, perbuatan daging, apa itu buah roh. Nah, hari ini kita mau masuk pada lanjutan materi pembelajaran ini, bahwa saat kita hidup di dalam Kristus, Kristus mau hidup kita menghasilkan buah. Nah, tetapi untuk menghasilkan buah, sebagai seorang petani buah, tentunya buah itu perlu sebuah proses. Tidak serta-merta langsung tanam, langsung panen, tidak. Tetapi ada sebuah proses. Ya, bagi seorang petani padi membutuhkan proses paling tidak 3 atau 4 bulan untuk akhirnya dia memanen buah itu. Ya, yang menanam pepaya membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahunan untuk menghasilkan, atau 6 sampai 1 tahun menghasilkan buah pepaya. Begitu juga dengan buah-buah yang lain. Nah, namun yang kita mau bahas hari ini adalah buah-buah roh di dalam kehidupan kita saat kita mengiring Kristus. Nah, ada tahapan, ada sebuah proses yang harus kita lewati untuk akhirnya kita menjadi dewasa seperti Kristus. Hidup kita bisa dinikmati orang, hidup kita bisa menjadi berguna bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi gereja, bagi lingkungan, bagi kota, bahkan bagi bangsa ini. Itu yang Tuhan rindukan melalui kehidupan kita. Bagaimana hidup kita akhirnya menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 4 proses yang harus kita hadapi saat kita bertumbuh di dalam Kristus, saat kita hidup di dalam Kristus, untuk sampai akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah bagaimana hidup kita akhirnya menjadi sebuah benih yang berkualitas. Ya, orang mau nanam padi supaya hasil panennya baik, biasa yang dipilih adalah paling utama sebelum seseorang menanam, dia akan memilih benih. Ya, benihnya bukan benih yang asal-asalan, tentunya benih-benih yang terbaik yang dicari oleh petani. Ya, setelah benih itu disiapkan, benih itu ditabur. Ya, ada yang ditabur, ada juga yang dimasukkan ke dalam tanah. Nah, begitu juga setelah ditabur atau dimasukkan ke dalam tanah, dia nanti akan keluar akar. Ya, jadi tahap yang kedua, setelah ada benih yang berkualitas itu ditabur ke dalam tanah, benih itu yang kedua adalah berakar. Ya, setelah benih itu berakar, dirawat dengan baik, dipupuk dengan baik, ya, disiangi, dibersihkan rumput-rumput liarnya, dia akan bertumbuh dan terus bertumbuh karena dipupuk, dirawat dengan baik. Pertumbuhannya bagus, pohonnya bagus, sehingga tiba akhirnya dia berbunga dan dia menghasilkan yang namanya buah. Ada buah yang baik, ada buah yang tidak baik. Ditentukan oleh pohon itu sendiri. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik.
Sedangkan pohon yang tidak baik belum tentu ia menghasilkan buah yang baik. Tidak bisa. Ya, pohon yang baik saja kadang bisa menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, makanya hari ini kita mau belajar tentang pertumbuhan iman itu sendiri. 4 tahap ini akan kita pelajari nanti berturut-turut. Hari ini saya akan membahas tentang yang paling utama, yaitu menjadi benih. Saat kita menjadi orang percaya, kita menikmati, mengalami yang namanya kasih mula-mula, cintanya akan Tuhan, membuat hati kita bergelora. Siang malam kita memuji Tuhan. Kita suka sekali membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita senang sekali berdialog dengan Tuhan di dalam setiap waktu kita. Ada kesenangan tersendiri, sesuatu yang baru engkau alami. Nah, tetapi itu tidak cukup Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan rindu terus dan terus kita mengalami pengalaman-pengalaman yang baru, dan akhirnya kita terus mendedikasikan hidup di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang paling utama yang akan kita pelajari hari ini adalah menjadi benih yang berkualitas. KTP-nya sama Kristen, kegerejanya sama di gereja yang sama, ibadahnya sama, firmannya sama, doanya mirip-mirip sama, pujian penyembahannya, lagunya sama, karena worship leadernya satu. Tetapi ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, mereka tetap menghasilkan sesuatu yang berbeda. Apa yang salah? Menjadi satu perenungan buat kita saat kita mengiring Kristus, bagaimana kehidupan kita di dalam Dia. Nah, hari ini kita mau belajar tentang menjadi benih berkualitas. Apa itu benih yang berkualitas? Ya, kekristenan menjadi sebuah ciri, sebuah tanda yang paling mendasar yang kita bisa pelajari dari orang Kristen. Pertama adalah tentang kasihnya, tentang kerendahan hatinya, tentang kerelaannya, tentang kerelaan dan kemauan untuk berbagi, memberi dalam segala situasi, keadaan, dan kondisi. Orang Kristen biasanya dikenal oleh karena setiap perbuatannya, tindakannya, perkataannya, kehidupannya. Dan Kristen yang sejati akan menunjukkan karakter Kristus di dalam hidupnya. Dan inilah yang perlu kita kenakan dalam hidup kita. Makanya kenapa langkah paling utama yang perlu kita cek dalam hidup kita, apakah saya sudah menjadi benih yang baik. Nah, Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26, di sana firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 20 ke-6 menjelaskan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Kristus adalah benih ilahi yang unggul, pilihan, sangat berkualitas di hadapan Bapa. Dia kesayangan, sangat-sangat Bapa mengasihinya. Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan tentang itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana jenis benih itu harus jenis benih yang berkualitas, yang harus dihasilkan. Karena kalau benih itu tidak berkualitas, dia tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik. Nah, Kristus mau datang ke dunia ini berbicara tentang
kualitas, menunjuk kepada karakter kehidupan kita, menunjuk kepada watak, perbuatan, perilaku, keadaan hidup kita. Bagaimana saat kita masih di luar Kristus, perbuatan daging yang menunggangi kehidupan kita, orang melihat keadaan hidup kita, perkataan kita tidak menghadirkan berkat, perilaku kita tidak mendatangkan sesuatu yang membahagiakan orang di sekitar kita, hidup kita tidak berguna bagi orang lain, yang kita kejar adalah nafsu keinginan kita, dan kita sangat senang ketika ada orang menghargai kita sangat senang ketika ada orang menghormati kita. Tetapi kita lihat saat ada orang sedikit saja menyinggung keadaan kita, apa yang kita lakukan? Kita langsung dengan kekuatan berkata, kamu nggak tahu siapa saya. Ya, orang melakukan dengan segala cara, kesombongan menguasai kehidupannya. Tapi syukur sekarang kita ada di dalam Kristus. Kristus mau kita berbuat. Menjadi pertanyaannya buat kita adalah, apa itu menjadi benih yang berkualitas? Dalam teks yang kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24 berbicara tentang menjadi benih berkualitas adalah rela mematikan keinginan daging. Kristus Yesus, Sang Penguasa langit, bumi, dan segala isinya. Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai ke 8. Di sana menjelaskan bagaimana Dia yang adalah Tuhan, Dia yang adalah Raja, rela menjadi sama dengan manusia, melepaskan setiap hak-haknya, merelakan setiap kedudukannya, dihormati, tetapi Dia menjadi sama dengan manusia, meninggalkan segala sesuatunya, mematikan keakuan, kedagingan di dalam kehidupannya. Itulah yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi benih yang berkualitas, yang siap ditanam, dimasukkan ke dalam tanah. Kita harus mematikan setiap ego, keakuan, kesombongan, rasa ingin dihormati. Karena di ayat selanjutnya yang kita baca bersama-sama adalah Kristus mau kita melayani Kristus di bawah kehendaknya. Kristus melayani bukan karena Dia nggak melakukan apa yang Dia suka, tetapi setiap Kristus melayani, Dia menaruhkan setiap kehendaknya di bawah kehendak Bapa. Ada keinginan Kristus untuk melepaskan diri dari salib, tetapi Dia belajar mematikan dagingnya, melepaskan haknya, kehendak bebasnya untuk ditaruh di bawah kehendak Bapa di surga. Sehingga di Taman Getsemani menjadi sebuah pergumulan yang berat. Begitu juga atas hidup kita. Sejak kita di dalam Kristus, kalau kita mau menjadi benih yang berkualitas, setiap hari kita harus berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu? Apa yang menjadi keinginan-Mu? Biar Engkau memampukan aku untuk hidup di bawahnya. Kita tidak lagi merasa bahwa hidup saya ini adalah milik saya sendiri. Cita-cita saya adalah hak saya. Pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya adalah berdasarkan apa yang menjadi kemampuan saya. Saat kita sudah ada di dalam Kristus, kita tidak bisa lagi mencari-cari atau menggunakan perbuatan-perbuatan kotor untuk meluluskan usaha, pekerjaan, studi, dan lain sebagainya. Yang biasanya pakai pelicin dan lain sebagainya itu sudah gak bisa dipakai lagi. Tetapi semuanya harus dikenakan dengan kejujuran, kerelaan, kesungguhan dengan segenap kemampuan yang kita miliki, dan meletakkannya di bawah kehendak Tuhan. Sudah tidak ada manipulasi lagi dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang rela mematikan kedagingan dalam hidup kita, menaklukkannya,
Sama seperti Rasul Paulus, dia ingin melayani ke sebuah tempat, tetapi karena Roh Kudus membimbing dia untuk dia pergi ke tempat yang lain, dia menurut. Di dalam pelayanan juga sama. Di mana Tuhan mau kita melayani, kita rela ke sana. Sekalipun mungkin tempat pelayanannya tidak sehijau atau seindah Taman Firdaus, ya, di mana di sana ada banyak susu, madu dan lain sebagainya, fasilitas, persediaan, persiapan bersedia di sana tidak. Mungkin justru kita dibawa ke padang gersang. Pelayanannya seolahnya di sana tidak ada berkat, tetapi Kristus menuntun kita, kamu melayani di sini. Nah, bagaimana kesiapanmu? Kalau kita mau belajar dipimpin oleh Roh, maka kita akan berkata, kehendak Tuhan yang jadi. Karena kita yakin dan percaya, kita melayani bukan untuk makan, minum, dan segala berkatnya. Kita melayani untuk jiwa-jiwa, dan Tuhan yang akan menyertai untuk segala sesuatu yang menjadi keperluan kita. Saat fokus kita mulai benar-benar mematikan daging, keinginan-keinginan daging, baik orientasi pelayanan, orientasi berbisnis, orientasi bekerja, orientasi beternak, bertani, studi dan lain sebagainya, semuanya mulai difokuskan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan yang jadi atas hidupku, kita berani untuk meletakkannya di bawah kehendak Tuhan, sekalipun di dalam prosesnya kita harus mengalami yang namanya pahit. Pahit tidak selalu tidak enak. Ada kalanya pahit itu obat. Jadi dalam proses kita menjadi benih, ini baru proses menjadi benih, belum nanti berakar, bagaimana nanti bertumbuh, bagaimana nanti menghasilkan buah. Sekarang masih menjadi benih berkualitas, butuh proses. Nah, dalam setiap proses ini kita harus benar-benar bisa mematikan keakuan, keinginan, dan menaklukkan di bawah kehendak Allah dalam hidup kita. Mematikan keinginan daging itu harganya mahal. Sangat mahal. Kita harus benar-benar berani meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Kristus. Kristus maunya lewat, tidak mau disalib, berat. Tapi karena hanya itu satu-satunya jalan untuk manusia diselamatkan, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Begitu juga setiap waktu kita, setiap hari kita, apapun yang kita lakukan, belajar untuk berkata kepada Tuhan, apa maunya Tuhan, apa kehendaknya Tuhan. Saat kita sekarang mulai lagi belajar hidup di dalam Dia, siapkan hidup kita untuk kita melahirkan buah-buah hasil perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Saat benih kehidupan kekristenan kita sudah ditaruh di tanah, nanti di sana kita akan belajar bagaimana kita tidak dihargai oleh orang. Sudah berbuat baik, tidak dihargai. Bagaimana perasaan Anda? Anda punya segala sesuatunya. Anda bisa beli apa saja, bisa bayar apa saja. Bahkan mungkin Anda sudah memberikan hal-hal yang terbaik kepada seseorang, tetapi perbuatan baikmu itu tidak dianggap. Bagaimana respon Anda? Apakah benih Kristus ada dalam hidup? Kristus memberikan keteladanan bagaimana ketika Dia mau mati, seperti biji gandum. Ya, nanam gandum itu tanah dilubangin, gandum dimasukkan, ditutup. Tidak terlihat. Kita biasa dipuji, kita biasa dihormati, kita biasa dihargai. Tapi saat kita dalam Kristus belajar menjadi benih,
Biasa engkau bos tiba-tiba melayani jadi asar. Biasa engkau bos, engkau melayani jadi tukang parkir di parkiran gereja dan lain sebagainya. Engkau biasa mendapat pengagungan, tapi tiba-tiba engkau diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Kalau engkau benih yang berkualitas, engkau akan memunculkan karakter Kristus dalam hidupmu. Engkau bisa belajar tentang buah roh di dalam materi yang kedua. Apa itu karakter-karakter di sana? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi benih harganya mahal. Mematikan ego, keinginan kita di bawah kehendak Bapa. Hati panas, hati mendidih, tetapi kita selalu memandang Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Jadi ini penting, mematikan hak, mematikan rasa untuk dilayani, untuk dihormati, untuk dihargai. Bukankah itu kebutuhan orang? Semua manusia, orang berlomba-lomba menunjukkan mobil yang terbaik, rumah yang terbaik, usaha yang terbaik, supaya bisa dihormati, bisa dihargai. Coba kita menghargai orang-orang yang di bawah. Susah. Banyak orang menghargai kita saat kita lagi ada di atas. Coba kita di bawah, adakah orang yang menghargai kita? Yesus punya segala sesuatunya, punya tahta, punya kerajaan, punya malaikat yang selalu melayani dia, tetapi dia lepaskan haknya, dia mati atas dirinya sendiri, atas egonya, atas hak-haknya, menjadi sama dengan manusia. Makanya Yohanes pasal 12 ini sungguh sangat indah. Satu keteladanan mulia yang harus kita kenakan dalam hidup kita saat kita mengiring Kristus. Kalau kita rindu hidup kita menghasilkan buah-buah yang terbaik, yaitu buah roh di dalam kehidupan kita. Karena nanti target sasaran dari buah roh adalah menghasilkan buah-buah jiwa. Kesaksian hidup kita berdampak. Karena kenapa? Orang lihat karakter hidup kita, buah roh kita bisa dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain melihat, wow, luar biasa Kristus hidup dalam hidupnya, sehingga akhirnya banyak orang tertarik untuk datang kepada Kristus. Kenapa sekarang banyak orang tidak tertarik datang kepada Kristus? Lihat anak Tuhan saja sudah nyebelin. Lihat anak Tuhan saja sudah jengkel dengan perilaku, perbuatan, karakternya. Tapi saat anak-anak Kristus memiliki benih yang daripada Kristus itu, rela meninggalkan setiap hak untuk dihargai, dihormati, disanjung, dilayani, tapi memberi diri untuk melayani. Sehingga ayat selanjutnya dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya, ini nyawa. Banyak orang takut kehilangan hartanya untuk Yesus. Banyak orang takut kehilangan kesenangannya untuk Yesus. Banyak orang takut kelewatan setiap hobi-hobinya karena ikut Yesus. Banyak orang lebih suka dan cinta dengan dunianya daripada cinta kepada Yesus. Yesus mau, kalau kita mau jadi benih yang berkualitas, cintai Yesus lebih dari usahamu. Cintai Yesus lebih dari studimu. Cintai Yesus lebih dari pekerjaanmu. Cintai Yesus lebih dari segala sesuatu yang engkau punya.
cintai dia, maka kau akan melihat kehidupanmu yang terus terbaharui di dalam Kristus. Cinta Yesus rela mematikan keakuan dan keinginan daging. Itulah benih yang berkualitas. Kalau Kristus tidak mau, dia mempertahankan, udah aku mau tinggal di surga saja. Aku gak mau tinggalkan ini semua hanya untuk datang ke dunia buat manusia. Kalau bukan hak, bukan ego, dilepaskan, dia gak akan datang ke dunia ini. Tapi dia tinggalkan haknya, dia lepaskan semuanya. Ada sebuah pujian yang indah mengatakan, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saat kita tahu harga keselamatan itu mahal harganya, pengorbanan di kayu salib itu berat rasanya. Saat engkau tahu setiap cambukan itu sakit rasanya, kau akan menghargai anugerah Tuhan dan kau akan terus menanamkan dirimu di dalam Kristus bahwa aku harus menjadi benih yang berkualitas, hidupku harus berdampak, hidupku harus jadi berkat, hidupku harus mempermuliakan nama Tuhan, hidupku harus terus ada di dalam Dia. Saat kita menghargai anugerah itu, kita akan tahu rasanya bagaimana kita belajar mematikan rasanya kedagingan itu, dibenamkan dari hidup kita. Fokus kepada salib Kristus. Setiap langkahnya seharusnya itu juga jadi setiap langkah kita untuk menjadikan kedagingan kita dimatikan. Jadilah benih-benih yang berkualitas, ya, rela mematikan keinginan daging, sebab tanpa kematian daging kita tidak akan pernah bisa menjadi benih yang berkualitas. Karena aku mau dilayani, aku mau dihargai, aku mau dihormati, ya. Jangan, jadilah Kristen yang menjadi benih berkualitas. Selanjutnya ayat yang ke-26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana, ya, mengikut aku di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Saat kita melayani Tuhan, kita tidak bisa pilih-pilih. Tuhan, aku mau melayani di kota, aku mau melayani di gereja yang gerejanya sudah besar, aku mau melayani di ini Tuhan. Tidak. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan mau kamu ada di mana? Kalau kamu tahu Tuhan mau kamu ada di mana, ketika kau ditempatkan di sana, sekalipun tempatnya padang gersang dan tandus, karena kau tahu itu panggilan Tuhan buatmu, akan ada banyak proses mematikan kedaginganmu di sana. Mungkin kekurangan, mungkin persoalan, mungkin pergumulan, tapi karena kau pandang Kristus yang mau aku di sini, engkau akan tetap kuat, engkau akan tetap mampu dan terus bertanggung jawab. Sekalipun mungkin jiwa yang Tuhan percayakan kepadamu baru 1 ekor, 1 orang atau 2 orang, atau mungkin sama sekali justru belum ada apa-apa di sana, engkau akan terus melihat Tuhan yang mau aku di sini, aku mau memulainya dengan Tuhan. Sehingga pelayanan kita tidak pilih-pilih, yang menyenangkan hati. Itulah mematikan daging. Banyak orang pengen melayani, di pelayanannya di tempat yang dalam tanda kutip, maaf, kata basah. Kita bisa makan dari pelayanan. No, pelayanan bukan untuk makan. Makan Tuhan yang kasih.
melayani untuk jiwa-jiwa, melayani untuk mereka yang terhilang. Tuhan yang sediakan makan, minum, dan segala keperluan kita. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan berkata, kemanapun aku berada, engkau harus ada di sana. Sebuah kesaksian untuk penutup tentang mematikan keinginan daging. Secara daging, ketika saya dilamar untuk menggembalakan di sebuah gereja yang sudah ada jemaat, sudah ada gedung, sudah ada organisasinya, sudah ada pastorinya, ada tempat tinggalnya, makan minum segala sesuatunya, gaji dan segala sesuatunya ada. Wah, senang. Tapi Tuhan panggil untuk saya melayani anak-anak jalanan di daerah Proliman. Saya harus tinggal dengan anak-anak gelandangan. Saya harus sewa tempat untuk saya tinggal di sana bersama-sama dengan mereka. Setiap hari saya mengajari mereka baca, tulis, dan lain sebagainya. Bahkan untuk makan saya harus bekerja, memenuhi segala kebutuhan saya. Dan setiap anak-anak yang datang, yang membutuhkan. Wah, secara daging tidak enak. Saya ingin di tempat di mana gereja yang melamar saya untuk saya menggembalakan di sana. Karena enak. Saya di sana dilayani, kebutuhan saya terjamin, tersedia. Ya, segala sesuatu yang saya perlukan, saya tidak perlu memikirkannya. Saya hanya memikirkan bagaimana saya menyiapkan khotbah. Tetapi Kristus berkata lain di dalam setiap renungan dan doa yang ada. Kristus hanya mengajari, maukah kamu melayani di gereja yang besar itu? Tapi aku tidak di sana atau di sini. Yang waktu itu jemaatnya baru 1 orang. Aku di sini. Kamu mau? Ya. Gereja besar sana, aku nggak di sana. Tetapi di sini sekalipun belum ada apa-apa, kamu di sini. Aku ada di sini. Di situ saya berkata, oke Tuhan, saya mulai. Sehingga akhirnya muncullah yang namanya gereja GBDI Kinasi Purwokerto. Dasarnya karena Kristus yang mengasihi, Kristus yang panggil. Mematikan daging itu berat. Karena itu berlawanan dengan segala keinginan-keinginan kita. Kenyamanan-kenyamanan kita harus ditanggalkan saat kita ikut Yesus. Dulu ketika kita bisnis sangat mudah, bisa sokok kanan, sokok kiri. Tetapi sekarang setelah kita ada di dalam Kristus, kita tidak bisa lakukan itu lagi. Yang dulu masih bisa KKN dan lain sebagainya, sekarang kita nggak pakai cara itu lagi. Tetapi yang dipakai adalah cara-cara jujur, cara-cara benar yang harus kita kenakan. Tidak mudah. Tapi itulah mematikan keinginan daging. Yang pertama tadi mematikan keinginan daging. Yang kedua, mati pada lahan yang subur. Ya, percuma engkau benih yang berkualitas, tetapi engkau ditanam di tanah yang tidak berkualitas, tidak subur. Hanya penting kita harus mati di lahan yang subur. Dasarnya firman. Firman yang dihidup. Saat kita ada di dalam Kristus, kita membaca firman. Firman jangan berlalu begitu saja. Tapi firman harus kita hidupi dan kita pakai di dalam diri kita. Melakukan firman. Itulah tanah yang subur. Dan setelah kita cinta firman, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Apakah perbuatan baik supaya kita masuk surga? No! Perbuatan baik menunjukkan karena engkau ada Kristus di dalammu, makanya engkau berbuat baik. Karaktermu, hidupmu, hidup kita bersama-sama di dalam Kristus melahirkan perbuatan yang baik. Sehingga saat perbuatan baik kita dinyatakan, yang orang lihat ada Kristus dalam hidupmu,
Karena Kristus juga suka berbuat baik. Kristus suka sekali dengan yang namanya belas kasihan. Kristus mudah tersentuh dengan keadaan orang-orang yang susah. Begitu juga dengan kita. Jadilah benih-benih yang berkualitas sampai pada materi selanjutnya, yaitu berakar. Bersiaplah untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom.